كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 14 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik, membahas tema Al-Hijabu Al-Kamilu Lil Mar'atil Muslimah, hijab yang sempurna bagi wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah jamaah Masjid Imam Syafi'i Pekalongan, Jawa Tengah yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema Al-Hijab Al-Kamil Lil Mar'ah Muslimah, hijab yang sempurna untuk wanita muslimah, ini tema yang penting. Mengapa demikian? Karena seorang wanita muslimah disyariatkan untuk berhijab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal ini, yaitu diantaranya adalah dalam surat Shad ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Atau dalam ayat yang lain yang lebih cocok, yaitu diantaranya adalah surat Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu'dzana lakum ila ta'am ghaira nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rumah istri-istri beliau, kecuali bila kamu diizinkan untuk makan
dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepada kalian untuk menyuruh kalian keluar. Allah tidak malu menerangkan yang benar. Kemudian apabila kalian meminta sesuatu keperluan kepada mereka, yaitu istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Nah, inilah surat Al-Ahzab ayat 53 yang merupakan ayat hijab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yadkhulu 'alaikal barru wal fajir, falau amarta ummahatil mu'minina bil hijab, fa anzalallahu ayatal hijab." Wahai Rasulullah, masuk kepadamu laki-laki yang baik, laki-laki yang buruk, maka alangkah bagusnya jikalau engkau memerintahkan wanita istri-istri Nabi, ummahatul mu'minin, agar berhijab, ya, agar berhijab. Maka turunlah ayat hijab yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan ayat ini turun pada pagi hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir Zainab binti Jahsh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir Zainab binti Jahsh, dan itu adalah pada pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsh pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriyah. Nah, ini pengetahuan bagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, harus paham betul tentang hijab, sejarahnya, kemudian pengertiannya, syarat-syaratnya, permasalahan-permasalahan yang di dalamnya. Kemudian kalau kita perhatikan juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 17, "Fattakhadat min dunihim hijaban." Maka Maryam mengadakan hijab yang melindungi mereka. Nah, ini menunjukkan juga bahwa hijab adalah syariat dari mulai dahulu, syariat seluruh umat nabi dan rasul-rasul bagi para perempuan. Taib. Sekarang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kita akan belajar lebih detail lagi apa itu hijab, ya, sehingga kita mengetahui hijab yang sempurna. Terutama ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ini lagi ramai di para wanita muslimah, yaitu cuma memakai kain lalu dia pelintir-pelintir di atas lehernya, ya, kain, kemudian dia ikat-ikatkan. Maka itu bukan hijab seorang muslimah. Ingat itu baik-baik. Tanamkan kepada anak perempuan kita, itu bukan hijab seorang wanita muslimah. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimana hijab yang sempurna. Makna hijab secara bahasa disebutkan di dalam kamus besar bahasa Arab, di antaranya Al-Misbahul Munir, Lisanul Arab, Tajul Lughah, dan yang lain-lainnya. Hijab artinya adalah al-man'u minal wusul, yang artinya tertahan dari sampai kepada sesuatu. Tertahan
Ini arti hijab secara bahasa, tertahan dari sampai kepada sesuatu. Maka hijab adalah kullu syai' mana'a syai'an, segala sesuatu yang melarang sesuatu. Itulah hijab secara bahasa. Makanya alis kita ini disebut dalam bahasa Arab hajib. Hajib karena menahan mata dari masuk kotoran dari atas. Ya, ini arti hijab secara bahasa. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 51, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab." Yang artinya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan seorang manusia pun kecuali melalui wahyu atau dari balik hijab, yaitu sesuatu yang tidak dilihat. Adapun, ini perhatikan istilah syariat, ya, dan ini saya usul nanti kepada panitia kajian. Kalau kajian ibu-ibu begini kemudian pakai hijab, ya, ibu-ibu tidak bisa melihat saya tidak bisa melihat ibu-ibu, maka disediakan televisi, karena mungkin nanti akan ada praktek-prakteknya yang bisa ibu lihat ustadz tersebut mempraktekkan sesuatu. Taib, apa arti hijab secara istilah syariat? Perhatikan, hijab secara istilah syariat adalah sitrul mar'ah al-muslimah min ghairil qawa'id minan nisa an anzarir rijal ghairil maharimi laha. Nah, perhatikan ibu-ibu, hijab adalah tertutupnya seorang wanita muslimah yang bukan wanita-wanita yang sudah tidak disukai untuk dinikahi dari pandangan laki-laki selain mahramnya. Itulah makna hijab. Saya ulangi, hijab adalah tertutupnya seorang wanita muslimah yang bukan wanita sudah tidak diinginkan untuk dinikahi dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Saya jelaskan pengertian ini. Hijab adalah tertutup. Seorang wanita muslimah tertutup. Tapi wanita muslimah yang bagaimana? Wanita muslimah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, al-qawaidu minan nisa, selain wanita yang sudah tidak diinginkan untuk dinikahi. Siapa itu wanita-wanita yang sudah tidak diinginkan untuk dinikahi? Disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 60. Wal qawaidu minan nisa, dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang allati la yarjuna nikahan, yang tiada ingin kawin lagi. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Berkata Sa'id ibn Jubair, seorang tabi'i, Muqatil bin Hayyan, seorang tabi'i, Qatadah bin Da'am ad-Dhahhak, allawati inqata'anhunna al-haid wa ya'isna minal walad. Mereka adalah wanita-wanita yang sudah menopause, yang tidak diharapkan lagi bisa untuk melahirkan, sudah tua renta, ya. Dan ini hari Sabtu, saya jadi ingat, ibu-ibu semestinya bawa anak-anak perempuan, ya, mungkin sekolah kali ya. Tetapi kalau seandainya ada anak perempuan semestinya ikut, karena ini penting, terutama di zaman sekarang. Hijab sudah berbagai macam, dan saking banyaknya yang memakai, yang salah maka dianggap benar, ya.
Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hijab adalah tertutupnya wanita yang bukan dari golongan yang menopause, sudah tua, dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu namanya hijab, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, hijab contohnya misalkan, ya, kadang hijab bisa dengan dinding. Seorang wanita berhijab dengan dinding. Atau seperti sekarang, seorang perempuan berhijab dengan kain. Ya, berhijab dengan kain. Atau termasuk hijab adalah an-niqab. Apa itu arti an-niqab? An-niqab artinya adalah yang menutupi wajah bagi perempuan. Yang menutupi wajah bagi perempuan. Sebagaimana gambar berikut, ya. Ini saya contohkan. An-niqab adalah yang menutupi wajah bagi perempuan, sehingga hanya matanya saja yang terlihat. Ya, ini namanya hijab, tapi dia jenis dari niqab. Namanya hijab, tapi dia jenis dari niqab. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, termasuk dari hijab adalah khimar. Apa itu khimar? Khimar adalah kain yang menutupi rambut ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Itu namanya khimar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Surat An-Nur ayat 31. Dan hendaklah para wanita menutupkan kain kudung ke dadanya. Nah, jadi ibu-ibu, kain yang ibu pakai sekarang, misalkan ini, ya, saya ambil contoh, ya, ini rambut, ya, ini rambut kepala kan. Kemudian di atas rambut kepala itu ada kain yang menutupinya. Itu namanya khimar. Ya, kalau ibu-ibu sekarang mungkin pakai ciput, kemudian atau pakai kain yang di atas rambut kepala tepat, maka itu adalah bagian dari khimar. Khimar adalah kain di atas rambut kepala perempuan. Kalau kita di Indonesia menyebutnya adalah jilbab. Allah berfirman, wal yadribna bi khumurihinna. Dan hendaklah mereka, para wanita, menutupkan kain kudung ke dadanya, yaitu jilbab yang ibu pakai sekarang. Itu namanya sebenarnya adalah khimar. Ya. Kemudian di atas khimar ada kain lagi bagi perempuan muslimah. Apa itu? Yaitu namanya jilbab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna. Yang artinya, hendaklah para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka, ya, memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Surat Al-Ahzab ayat 59. Apa itu jilbab? Kain dari atas kepala menutupi seluruh tubuh, ya, menutupi seluruh tubuh. Itu namanya adalah apa, Bu? Jilbab. Nah, ini saya ambilkan contohnya, ya. Nih, makanya saya katakan nanti ini masukan bagi panitia di masjid, ya. Meskipun kita pakai hijab, karena kalau nggak pakai hijab saya gemeteran di hadapan ibu-ibu, ya.
Saya yang nanti kencing berdiri repot. Nah, ini namanya jilbab, yaitu kain di atas khimar, diletakkan dari atas kepala sampai menutupi seluruh tubuh. Ini namanya adalah jilbab, ya. Nah, kalau ibu ingin lihat, bisa lihat di Facebooknya saya sedang live. Bisa juga lihat di YouTube-nya Azam TV, juga sedang live. Ya, bagaimana yang dimaksud dengan jilbab? Ya, jadi jilbab itu Bu, segala sesuatu yang menutupi seorang wanita, yang bukan menafos, yang bukan tidak disukai lagi untuk dinikahi di hadapan pada pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itulah yang disebut dengan hijab. Ya, itulah yang disebut dengan hijab. Baik, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin selanjutnya. Apa keutamaan berhijab sehingga ibu-ibu semangat untuk berhijab? Ya, apa keutamaan berhijab sehingga ibu-ibu semangat, kaum wanita muslimah semangat untuk berhijab? Yang pertama, hijab adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang tabarruj, ya, tentang tabarruj. Di antaranya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, ini ibu. Dan diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan dengan dandanan wanita-wanita jahiliyah di generasi pertama. Tabarruj kebalikan dari hijab. Ya, tabarruj adalah kebalikan dari hijab. Siapa yang berhijab berarti dia tidak bertabarruj, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apa itu tabarruj? Ya, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 33 tadi. Saya akan bacakan penafsiran dari tabarruj. Imam Mujahid rahimahullah, seorang ahli tafsir di generasi tabi'in, beliau mengatakan, kanatil mar'ah takhruju tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyah. Adalah para perempuan sukanya mondar-mandir, berjalan-jalan, lenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu adalah tabarruj wanita jahiliyah. Berarti itu tidak berhijab meskipun pakai cadar. Saya ulangi, ya, seorang wanita sukanya mondar-mandir, lenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu berarti dia tabarruj jahiliyah, dan itu berarti tidak berhijab meskipun dia jilbabnya lebar, jubahnya panjang. Nah, ini ibu-ibu, apalagi kalau seandainya yang seperti ini disebutkan oleh Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, ahli tafsir di generasi tabi'i. Tabarruj adalah idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyatun wa takassurun wa taghannujun fanahallahu an dzalik. Para wanita kalau keluar dari rumah mereka memiliki tata cara berjalan sendiri. Mereka melenggak-lenggok, mereka melambai-lambai, maka Allah Subhanahu wa taala larang akan hal tersebut. Lihat lagi tafsiran yang ketiga, tabarruj yang bukan dari hijab adalah
penafsiran dari Muqatil bin Hayyan, at-tabarruj anna tulkil khimara ala rasiha wa tashudduhu fayuwariya qalaidaha wa qurutaha wa unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha wa dhalika tabarruj thumma ammat nisa'ul mu'minina fit tabarruj. Ini yang terjadi sekarang, Bu. Ini penafsiran dari mulai 1200 tahun yang lalu. Ternyata sudah ada ini. Ini yang terjadi sekarang. Seorang perempuan meletakkan khimar. Apa tadi khimar, Bu? Apa tadi khimar, Bu? Kain di atas rambut kepala. Betul? Ya. Dia letakkan kain, kemudian dia tidak ikat di bawah dagunya seperti jilbab yang ibu sekarang pakai. Dia cuma letakkan kain, dia tidak ikat, bahkan kadang cuma di. Akhirnya apa? Yang terlihat kalungnya, lehernya, antingnya, telinganya. Itulah tabarruj. Kemudian tersebar di tengah wanita-wanita muslimah. Subhanallah. Ini berarti sudah ada dari mulai dahulu. Ya, itu bukan hijab, Bu. Yang dipakai sekarang para wanita itu bukan hijab. Ya, harus tegas kita. Dan ustadz-ustadznya harus tegas, harus bilang ke jamaahnya, ini bukan hijab. Nggak ada kata-kata nanti pelan-pelan, nggak ada. Tidak ada namanya tobat pelan-pelan, nggak ada. Ya, harus sempurna. Tidak ada namanya masuk Islam pelan-pelan, nggak ada. Harus full masuk Islamnya sempurna. Ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya. Itu bukan hijab. Maka kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa orang yang berhijab keutamaannya yang pertama dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena para wanita muslimah dari mulai istri Nabi, anak perempuan Nabi, dan seluruh para perempuan beriman diperintahkan untuk berhijab. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan untuk istri-istrimu, anak perempuanmu, dan wanita-wanita beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Apa tadi jilbab, Ibu? Satu orang yang suaranya kencang coba jawab. Jilbab adalah kain di atas khimar. Ya, kain di atas khimar. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Kalau yang benar-benar sempurna, ada khimar, yaitu jilbab yang kecil mereka pakai. Di atasnya lagi mereka pakai jilbab yang besar, menutupi dari atas kepalanya sampai kepada bawah, sampai kepada kakinya. Kemudian yang kedua, Ibu, keutamaan hijab. Hijab adalah tanda keimanan. Hijab adalah tanda keimanan. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditemui niswatun min Bani Tamim, para perempuan dari keturunan Tamim, dan wa alaihinna thiyabun riqaq. Nah, ini juga nih jadi perhatian. Kemudian mereka memakai pakaian yang tipis menerawang. Nih lihat kain putih sekarang ini yang tipis menerawang, ini bukan hijab. Begitu juga kain-kain yang berwarna lainnya yang tipis yang sekarang dipakai oleh anak-anak muda, itu bukan hijab. Apa kata Aisyah?
radhiyallahu anha ketika melihat ini, beliau mengatakan, in kuntunna mu'minatin falaysa hadha bilibasil mu'minat wa in kuntunna ghaira mu'minatin fatamatta'na bihin. Jika kalian wanita beriman, maka ini pakaian yang tipis, transparan, kainnya menerawang, ini bukan pakaian wanita beriman. Jika kalian tidak beriman, silahkan saja kalian bermodel-model dengan pakaian tersebut. Nah, ini ya. Dan ini bukan perkataan manusia biasa. Ini perkataan zaujatun Nabi di dunia wal akhirah. Istri Nabi dunia dan akhirat. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang ketiga, keutamaan hijab. Saya ingin nanya dulu, apa arti hijab? Apa arti hijab? Tertutupnya seorang wanita muslimah yang bukan menopause dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Itulah hijab. Itulah hijab. Baik. Sekarang hijab keutamaan yang ketiga. Hijab adalah kesucian. Semakin tertutup dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, semakin suci. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Maka saya nasihatkan untuk perempuan-perempuan yang hadir di sini, dan juga sampaikan kepada keluarga-keluarga perempuan Anda, anak-anak perempuan Anda, kakak adik perempuan Anda, bibi Anda, ibu Anda. Sampaikan salah satu amalan wanita muslimah yang sangat luar biasa adalah semakin tertutup, semakin suci. Semakin tertutup, semakin suci. Semakin terhijabi, semakin suci. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 53, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin." Jika kalian wahai para sahabat Nabi minta makanan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati para perempuan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tidak ada jalan untuk menjaga kesucian wanita muslimah kecuali berhijab di zaman yang sangat penuh dengan godaan, sedikitnya kawan dalam kebaikan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya sering berpesan, sampaikan pesan ini kepada seluruh wanita muslimah. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya kecuali kesucian kemaluannya. Contoh Maryam alaihissalam ketika beliau mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan anak. Apa yang beliau katakan? Anna li gulam walam yamsasni bashar. Dari mana aku mendapatkan anak? Tidak ada satu laki-laki pun yang pernah menyentuhku. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, semakin terhijab, semakin suci. Makanya kalau seandainya ada seorang lelaki ingin melamar seorang perempuan, salah satu pertanyaan pertamanya adalah bagaimana hijabnya si perempuan ini. Mulai kapan dia berhijab dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Ingat, hijab bukan hanya sekedar jilbab. Mulai kapan dia berhijab dari pandangan laki-laki? Maksudnya tidak terlihat oleh laki-laki mulai kapan? Itu yang harus diperhatikan. Semakin terhijab, semakin suci. Makanya saya heran kadang-kadang, sebagian para pendakwah semestinya harus tegas dengan jamaah dakwahnya.
terutama publik figur yang dicontoh orang banyak, yang katanya berhijrah, maka semestinya harus ustadznya bersikeras mengajak para muridnya untuk berhenti jadi artis foto model, berhenti menampilkan wajahnya, kecantikannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Harus tegas. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kenapa? Karena hijab adalah tertutupnya pandangan laki-laki dari wanita muslimah. Seorang wanita muslimah semakin terhijab, semakin suci. Yang ke berapa, Bu? Yang keempat, hijab adalah hijab adalah tanda perempuan tersebut mempunyai sifat malu. Hijab adalah tanda perempuan tersebut mempunyai sifat malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la yati illa bi khair." Sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Hijab adalah tanda sifat malu. Ya, ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Semakin tertutup, semakin wanita tersebut mempunyai sifat malu. Semakin mempunyai sifat malu, maka semakin dia wanita baik-baik. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Wa ma kana al-haya'u fi syai' illa zanah." Dan tidaklah sifat malu pada sesuatu kecuali sifat malu itu akan menghiasinya. Semakin pemalu, semakin dia adalah wanita istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas tentang sifat malu perempuan, ayat 25, "Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya." Maka datanglah salah seorang dari anak perempuan seorang nabi itu menghampiri Nabi Musa dalam keadaan malu. Bagaimana tafsirannya dalam keadaan malu? Laisat bisalfa, kata Umar bin Khattab, bukan wanita yang memperlihatkan wajahnya, kharrajah, wallajah, yang suka keluar rumah, yang suka mondar-mandir. Walakin ja'at mustatirah, datang dalam keadaan tertutup. Qad wada'at kumma dir'iha ala wajhiha istihya'an. Dia meletakkan kum, ini kum namanya, Bu. Jadi ada baju, ada tangan, kemudian ada lengan, ya. Kemudian dia menutupkan kain lengan bajunya di atas wajahnya, istihya'an. Itu baru wanita yang baik-baik. Hijab adalah tanda wanita tersebut mempunyai sifat malu. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijab adalah sesuai dengan semangat keislaman. Kecemburuan Islam terletak pada hijab. Makanya kalau seandainya ada seorang laki-laki membiarkan anak perempuannya berhijab tidak becus, ini berarti kurang rasa cemburunya, dan laki-laki tersebut tidak cocok jadi kepala keluarga atau jadi suami. Ya, coba perhatikan, disebutkan di dalam kitab Zadul Muslim bahwa An-Nahas berkata, al-ghairah hiya an yahmila ar-rajulu zawjatahu wa ghairaha min qarabatihi wa yamna' an yadkhula 'alayhin aw yarahunna ghairu mahram. Ghairah, rasa cemburu, adalah seorang laki-laki melarang istrinya
atau keluarga perempuannya untuk dimasuki oleh laki-laki yang bukan mahramnya atau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Subhanallah. Ya, jadi hijab adalah sesuai dengan rasa kecemburuan Islam. Hijab adalah sesuai dengan rasa kecemburuan Islam. Hati-hati suamimu yang tidak punya ghairah, tidak punya rasa cemburu Islam. Itu disebut sebagai lelaki apa bu namanya? Dayyuth. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Thalathatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah, al-'aqul walidayhi wal mar'atul mutarajjilah wad dayyuth." 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah, saking kejiknya orang tersebut pada hari kiamat. Siapa mereka? Durhaka kepada kedua orang tua. 2, wanita yang berpura-pura jadi laki-laki. 3, laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu. Saya ingin ceritakan, ibu-ibu sadari-sadari muslimah, bagaimana hijab menjadi hal yang sangat indah di dalam sebuah pengadilan. Nah, ini ibu-ibu perhatikan baik-baik. Jadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kejadian tahun 286. Kejadian yang sangat luar biasa, yaitu seorang wanita, seorang istri mengadukan suaminya karena suaminya belum membayar mahar. Rupanya nikah dulu ngutang, ya, maharnya belum dibayar. Lalu apa yang terjadi? Maka si hakim berkata kepada perempuan tersebut, "Nuridu an tusfira lana an wajhiha hatta na'lama annaha az-zawjah am la." Wahai suami, kami ingin membuka hijab muka si istri ini sehingga kami tahu betul apakah itu istrimu atau bukan. Maka kemudian sang suami berkata, "La taf'alu, hiya sadiqatun fima tadda'i." Wahai hakim, jangan engkau buka hijab istriku. Sudah, saya terima saja, meskipun saya yang benar, maka saya terima saja, saya dituntut sekian atas apa yang dia tuntutkan untuk saya. Subhanallah. Kemudian mendengar kejadian seperti itu, sang istri berkata, "Huwa fi hillin min sadaqihi alaihi fid dunya wal akhirah." Artinya, mahar suamiku yang belum dia bayar kepadaku, aku halalkan, ya, di dunia dan di akhirat. Para ulama sejarah mengatakan, yuktabu hadza fi makarimil akhlaq. Ini ditulis di dalam akhlak-akhlak yang mulia. Nah, ini contoh ibu-ibu sadari-sadari muslimah bagaimana mereka mempertahankan hijab. Hijab adalah rasa kecemburuan yang sesuai dengan agama Islam. Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijab adalah kewajiban. Ini keutamaan daripada hijab. Hijab adalah mengerjakan kewajiban karena menutup aurat bagi wanita muslimah adalah wajib. Menutup aurat bagi wanita muslimah adalah wajib. Aurat wanita muslimah seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya. Berarti kaki termasuk aurat, rambut termasuk aurat, telinga termasuk aurat, bawah dagu termasuk aurat, leher termasuk aurat. Ya, itu semua wajib dihijabi. Wajib dihijabi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya akan sebutkan bagaimana
para wanita-wanita muslimah sangat menjaga agar tidak terbuka hijabnya. Nah, ini kisah-kisah menarik ini. Ya, perhatikan baik-baik. Wanita muslimah di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat menjaga hijab-hijabnya. Cerita yang pertama, perhatikan Bu. Cerita Aisyah anha. Beliau tertinggal waktu bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan para sahabatnya sudah jalan duluan. Aisyah radhiyallahu anha tertidur. Akhirnya beliau tertinggal. Kemudian di sana ada pasukan bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami, seorang sahabat Nabi yang memang khusus untuk menjadi pasukan penyisir siapa saja yang tertinggal, ada barang-barang yang tertinggal atau tidak. Kemudian apa yang terjadi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu Safwan bin Mu'attal As-Sulami mendatangiku. Kata Aisyah, ini Aisyah bercerita, fa'arafani hina ra'ani. Safwan bin Mu'attal bin As-Sulami mengetahui itu adalah aku. Wa kana qad ra'ani qabla an yudraba 'alaina al-hijab. Dan Safwan bin Mu'attal sudah mengetahui aku sebelum ada ayat hijab. Maksudnya beliau tahu bentuk Aisyah, bentuk wajah Aisyah, beliau tahu. Fastaiqadtu bistirja'i hina arafani. Safwan bin Mu'attal ketika mendapati, oh ini istrinya Nabi kok tertinggal di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan sekeras-kerasnya. Mendengar ucapan tersebut, Aisyah radhiyallahu anha terbangun. Kemudian apa yang beliau lakukan? Langsung yang pertama kali beliau lakukan adalah kata Aisyah, fakhammartu wajhi bijilbabi. Aku tutup wajahku dengan jilbabku. Ini contoh bagaimana seorang wanita muslimah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat gigih menjaga hijab. Nah, itu diriwayatkan di dalam kitab Imam Bukhari. Kemudian riwayat yang lain lagi dalam kitab Imam Malik, dalam kitabnya Al-Muwatta. Perhatikan lagi, perhatikan. Ra'aitu Hafsah binta Abdurrahman ibni Abi Bakar dakhalat ala Aisyah. Aku melihat Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Berarti ini adalah keponakannya Aisyah. Menemui Aisyah radhiyallahu anha wa 'alaiha khimarun raqiqun yashifu an jabiniha. Ini perhatikan Bu. Dan Hafsah yang keponakannya Aisyah menemui Aisyah sang bibi dalam keadaan memakai khimar. Masih ingat Bu apa khimar? Khimar apa Bu? Oi, khimar apa oi? Kain di atas rambut. Memakai khimar yang, nih perhatikan, ini yang terjadi di zaman sekarang, yang memperlihatkan dahinya. Berarti kain khimarnya apa Bu? Tipis. Memperlihatkan dahinya karena kain khimarnya tipis. Maka apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin, wanita terbaik, istri Nabi di dunia dan di akhirat, fasyaqqathu Aisyah. Aisyah langsung merobeknya. Lihat Bu, bagaimana kalau sekarang Aisyah melihat jilbab lagi, salah saya ngomongnya, jilbab para perempuan generasi Z sekarang, ya,
Itu bukan jilbab, apalagi hijab. Fasyaqqathu Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha merobeknya. Kemudian beliau berkata, "Ama ta'lamin ma anzalallahu fi suratin Nur?" Tahukah engkau apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat An-Nur? Kemudian beliau meminta didatangkan bi khimarin fakasatha, khimaran kathifan. Beliau minta datangkan kain penutup rambut kepala yang tebal. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi riwayat yang selanjutnya. Nah, ini banyak terjadi ini. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa suatu ketika ada wanita-wanita dari negeri Syam. Syam itu Suria, Yordania, Libanon, Palestina, menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah bertanya, "La'allakunna minal qura allati yadkhulu nisa'uha al-hammamat?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalian ini berasal dari Qurah. Qurah itu adalah negeri Syam atau Irak atau Palestina, yang mana para perempuannya sering masuk ke kamar mandi umum, sering melepaskan baju, pakaian di tempat-tempat umum. Kata para perempuan tersebut, "Na'am, iya wahai Aisyah." Lalu Aisyah berkata, "Ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min imra'atin takhla'u thiyaba fi ghairi baiti wa zawjiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi min hijab." Tidaklah seorang wanita melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dijaga oleh Allah. Nah, ini ibu-ibu, hati-hati kalau buka pakaian di selain rumah masing-masing. Tidak boleh sembarangan membuka khimar, membuka jilbab, apalagi buka jubah, tidak boleh sembarangan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang saya akan sebutkan syarat-syarat hijab yang sempurna, ya. Syarat-syarat hijab yang sempurna. Yang pertama, perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, ini yang wajibnya, seluruh tubuhnya. Terutama para perempuan yang memakai motor, hati-hati telapak kakinya, hati-hati betisnya, hati-hati rambutnya. Ya, hijab yang sempurna adalah menutup seluruh tubuhnya. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan perhiasannya. Syarat yang kedua, nah ini penting juga ibu, terutama di zaman sekarang, ya, yaitu alla yakuna zina fi nafsih, yang artinya adalah bahwa pakaian yang dia pakai saat dia pakai di depan laki-laki yang bukan mahramnya bukan pakaian yang indah menawan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Indah menawan, meskipun kadang pakai cadar, tapi cadarnya pakai Swarovski, ya.
Kemudian kadang-kadang jilbabnya lebar, oke, panjang iya, tetapi banyak brokat-brokatnya. Itu indah menawan. Ya, dipandang laki-laki indah menawan, itu ukurannya. Ustadz, brokat jenis apa yang nggak boleh? Pokoknya ukurannya dipandang laki-laki indah. Itu yang tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian dan janganlah berhias sebagaimana wanita jahiliyah dahulu berhias. Ya. Imam Al-Albani rahimahullah berkata, wal maqsudu minal amri bil jilbab innama huwa sitru zinatil mar'ah. Lihat ibu-ibu baik-baik. Dan maksud dari perintah berjilbab adalah tertutupnya para wanita dari memperlihatkan perhiasannya. Itu maksudnya. Fala yuqal hina idzin an yakuna al-jilbabu nafsuhu zinatan. Maka tidak masuk akal kalau begitu, ya. Jilbab itu sendiri adalah sebagai sebuah sesuatu yang sangat indah menawan. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pakaiannya atau hijabnya tidak tipis, transparan, sehingga memperlihatkan warna kulit, memperlihatkan kemulusan kulit, memperlihatkan kemolekan tubuh, rambut, dan perhiasan. Nah ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah, ya, tidak diperbolehkan. Hendaknya pakaiannya itu tidak tipis, transparan, yang memperlihatkan keindahan seorang wanita muslimah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiri ummati ka nisaun kasiyatun 'ariyat 'ala ru'usihinna ka asnimatil bukht il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Yang artinya akan ada di akhir umatku wanita-wanita. Ini perhatikan Bu, ada dua. Wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Catat penafsirannya. Yang pertama, wanita yang memakai pakaian tipis sehingga seperti telanjang, karena bisa dilihat warna kulit, kemulusan kulit, bentuk tubuh, dan seterusnya, seperti telanjang. Ini penafsiran yang pertama. Yang kedua, wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian sebagian dan sebagian lain tidak dipakai. Ya, tidak dipakai. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, wanita-wanita yang memakai pakaian ketat. Nah, sekarang zaman tuh memakai jilbab, menutup rambutnya, tetapi bajunya ketat, payudaranya bentuknya terlihat, kemudian duburnya bentuknya terlihat. Ini bukan hijab yang sempurna. Ini bukan jilbab perempuan wanita muslimah. Karena masuk ke dalam hadis Rasul, sayakunu fi akhiri ummati nisaun kasiyat 'ariyat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Lihat perkataan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Beliau mengatakan,
arada sallallahu alaihi wasallam an-nisaa allawati yalbasna min ath-thiyabi asy-syai' al-khafif alladhi yasif wa la yastur fa huwa kasiyatun bil ism 'ariyatun fil haqiqah. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan wanita-wanita yang memakai pakaian yang tipis, kain-kain tipis dijauhi ibu-ibu, yang mensifati tubuh wanita dan tidak menutup tubuh wanita. Maka mereka itu namanya memakai pakaian, tetapi hakikatnya tetap telanjang. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang, ada sebuah riwayat dari riwayat Imam Abu Daud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan kain al-qabati. Kain al-qabati. Kain al-qabati adalah kain yang tipis. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kain tersebut kepada sahabatnya bernama Dihyah al-Kalbi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "A'til akhar imra'atak takhtamir bihi." Wahai Dihyah, ini kain pakaikan kepada istrimu agar menjadi khimar. Kemudian Rasul SAW bersabda, "Wa'mur imra'atak an taj'ala tahtahu thawban la yasifuha." Tapi perintahkan istrimu untuk memakai kain yang tebal di bawahnya, sehingga kain qabati tadi tidak menerawang. Nah, ini dalil begitu nyata bahwa wajib syarat hijab wanita muslimah adalah tidak tipis menerawang yang memperlihatkan kecantikan, kemulusan, kemolekan perempuan. Yang keempat, hendaknya pakaian wanita muslimah adalah lebar, tidak sempit, yang memperlihatkan kemolekan atau bentuk tubuhnya lebar. Dari sinilah dakwah sunnah mengajak agar wanita muslimah tidak memakai celana, karena selebar-lebar celana tetap saja akan membentuk tubuh, akan membentuk tubuh. Lihat sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad bahwa Dihyah al-Kalbi tadi riwayat tadi mendapatkan kain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Murha fal taj'al tahtaha ghilalah." Perintahkan istrimu memakai kain qabati tadi yang tipis tadi, hendaknya diletakkan di bawahnya ghilalah, kain yang tebal. Fa inni akhafu an tasifa hijma 'idhamiha. Aku khawatir nanti bentuk tubuhnya akan nampak karena ketat. Karena ketat, maka tidak diperbolehkan untuk wanita muslimah berhijab, berpakaian yang ketat membentuk anggota tubuhnya. Dan wama aktsaraha fi hadzal zaman, alangkah banyaknya di zaman sekarang. Kadang-kadang subhanallah terlihat oleh mata kita perempuan kadang-kadang seperti tidak pakai celana. Apa Bu istilahnya celana yang ketat itu Bu? Legging. Seperti tidak pakai celana. Subhanallah. Tapi di atasnya pakai jilbab. Ini hijabnya tidak sempurna. Dan tidak ada alasan kemudian mengatakan, "Ustadz pelan-pelan, Ustadz saya bukan anak pesantren, Ustadz saya baru berhijrah." Tidak ada alasan. Apakah boleh masuk Islam pelan-pelan?
Nggak ada. Ya, tidak boleh masuk Islam pelan-pelan. Ustaz, setengah hari saya Nasrani, malam saya Islam, boleh nggak? Nggak boleh. Maka harus tegas dalam hal ini. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Yang kelima, syarat hijab bagi muslimah adalah pakaian tidak terkena minyak wangi saat keluar rumah, saat keluar rumah, terutama di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Lebih tepatnya bukan saat keluar rumah, saat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, meskipun di dalam rumah. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'ah ista'tarat famarrat ala qaum liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai pakaian lalu memakai minyak wangi lalu dia lewat di hadapan laki-laki agar para lelaki mencium bau wanginya, maka dia adalah wanita pezina. Wanita pezina. Ya, di dalam hadis yang lain, jangankan pergi ke mall, pusat perbelanjaan, kemudian kantor. Ini saya punya cerita, Bu. Jadi ada seorang istri itu bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana sikap saya sebagai seorang istri? Kenapa, Bu? Karena tiba-tiba suami bilang kepada saya, wahai istriku, kamu harus beli minyak wangi yang ini mereknya, saya suka menciumnya. Kemudian sang istri mulai penasaran, ini suami tahu dari mana minyak wangi tersebut. Maka kemudian dikorek-korek oleh sang istri. Sang suami mengaku karena teman sekantornya memakai minyak wangi seperti itu dan dia suka mencium bau wanginya seperti itu. Lihat ibu-ibu, bahayanya minyak wangi bagi perempuan dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dan Umar bin Khattab berkata, perhatikan, ar-rijal hubbuhum fi unufihim. Para lelaki itu cintanya pada bau wangi yang dia cium. Ya, coba saja seorang perempuan memakai minyak wangi lalu berjalan di samping laki-laki yang menggandeng istrinya. Pasti sang laki-laki noleh, kemudian hidungnya kesana kemari. Kenapa? Karena ya, seorang lelaki cintanya pada hidungnya ketika mencium bau yang wangi. Nah, jangankan pergi ke mall, ke pusat perbelanjaan, ke tempat perkumpulan food court atau apapun, ke masjid saja tidak boleh. Dalam hadis dari Zainab Ats-Tsaqafiyah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharajat ihdakunna ila al-masjid fala taqrabna tiban atau fala taqrabanna tiban. Jika salah seorang dari kalian pergi ke masjid, Bu, maka janganlah mendekati minyak wangi. Tidak boleh bagi wanita muslimah, karena itu sangat berpengaruh terhadap keselamatan dari kegadisannya. Coba lihat hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'ah marrat bihi ta'sifu rihaha. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berpapasan dengan seorang perempuan. Perempuan ini
angin bau wanginya tercium oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau langsung berkata, "Ya amatal jabbar, wahai budak wanita dari Allah yang maha perkasa." Sengaja beliau berkata seperti itu agar wanita tahu diri bahwa mereka ini adalah budak. "Wahai amatal jabbar, al-masjida turidin, apakah engkau ingin pergi ke masjid?" Maka wanita itu menjawab, "Na'am, iya." "Walahu tatayyabti, apakah engkau memakai minyak wangi karena ingin pergi ke masjid?" Wanita itu menjawab, "Na'am, iya." Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Farji'i faktasili, pulang engkau, mandi sana. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imra'atin takhruju ila al-masjid ta'sifu rihaha fayaqbalullahu minha salatan hatta tarja' ila baitiha fataghtasil." Tidaklah seorang wanita keluar menuju masjid yang bau wanginya tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, Allah tidak akan menerima satu salat pun darinya sampai dia pulang ke rumahnya dan mandi. Lihat Bu, bahayanya Bu, memakai minyak wangi. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Yang keenam adalah syarat pakaian wanita muslimah tidak menyerupai pakaian laki-laki, baik itu bentuknya, baik itu warnanya, baik itu modelnya. Pakaian laki-laki dipakai oleh perempuan terlaknat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatal rajul. Allah melaknat, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki. Dan di zaman sekarang ibu perhatikan baik-baik, adalah gerakan untuk tersebarnya lesbian. Hati-hati Bu, ya. Nanti ada anak perempuan ibu-ibu yang pura-pura jadi apa Bu? Jadi suami. Ya, kemudian dia punya pacar, pacarnya juga perempuan. Bahkan saya dapat pertanyaan juga, "Ustadz, apa hukumnya?" Nah, ini perhatikan ibu. Ini sering sekali saya kasihan kadang-kadang kepada para wanita muslimah. "Ustadz, apa hukumnya saya menggugat cerai suami yang sudah 7 tahun selingkuh?" Coba bayangkan, 7 tahun selingkuh. Dan ternyata selingkuhnya dengan siapa Bu? Dengan laki-laki. Subhanallah. Maka saya nasihatkan ibu-ibu yang punya anak-anak perempuan, saudari-saudari perempuan, silahkan belajar hak-hak dan kewajiban-kewajiban menjadi istri, sehingga tidak banyak dizalimi. Ya, ini sedikit menyimpang dari hijab ibu. Begitu juga saya pernah dapati pertanyaan seperti ini, "Ustadz, bagaimana hukumnya kalau seandainya saya menggugat cerai suami karena suami tidak menafkahi saya selama 15 tahun. Saya waktu itu mengatakan, ibu ini bohong kali, masa 15 tahun bisa bertahan. Ya, ini hati-hati ibu, jangan sampai menjadi istri yang mau dizalimi oleh laki-laki yang tidak pantas dan tidak becus untuk menjadi suami. Ustadz, apa hukumnya seorang istri bertahan dengan suami yang semasa pernikahan tidak pernah sholat? Kok bisa?
Dan saya katakan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau ada suami yang tidak sholat, jangankan belasan tahun, puluhan tahun, ya, sekali saja tidak sholat tanpa ada alasan syar'i, maka segera kumpulkan dua keluarga besar, ya, min ahlihi wa min ahliha, keluarga suami dan keluarga istri, kumpulkan. Ini suami saya, anak laki-laki sampean tidak sholat. Itu sekali saja, nggak boleh bertahun-tahun. Nah, saya nasihatkan, ini mungkin kapan saya ke Pekalongan lagi, saya akan mengangkat tema, yaitu menjadi istri bahagia tanpa terzalimi. Salah satunya adalah jangan membiarkan suami laki-laki yang tidak becus jadi suami untuk tetap jadi suami. Ustaz, saya sudah punya anak 4, kalau saya gugat cerai nanti saya jadi janda. Ustaz, dia laki-laki memang gak sholat tapi nafkahnya baik. Maka jawabannya, boleh gak tetap jadi suami, Bu? Oi, boleh gak? Suamimu kaya raya tapi gak sholat, anakmu 4. Nah, apa yang harus dilakukan, Bu? Pertanyaannya, boleh nggak seorang wanita muslimah memiliki suami seperti itu? Bukan secara perasaan ibu, tapi secara agama, boleh tidak? Tidak, berarti wajib. Wajib apa, Bu? Digugat cerai kalau seandainya tidak sholat. Karena laki-laki kafir tidak berhak di atas kepemimpinan perempuan muslimah yang sholat. Fahimtunna? Paham, Bu? Baik. Syarat yang ke-7 sebelum terakhir, pakaiannya tidak boleh menyerupai pakaian orang-orang kafir. Syarat yang ke-8, pakaiannya, hijabnya tidak boleh termasuk golongan pakaian yang syuhrah. Apa itu syuhrah? Syuhrah adalah apabila seorang wanita memakai pakaian tersebut, hijab tersebut, maka sangat mencolok, baik itu warnanya, baik itu bentuknya. Itu namanya pakaian apa, Bu? Syuhrah, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, man labisa thawba syuhrah fid dunya albasahu Allahu thawba madhillah yaumal qiyamah thumma ulhiba fihi naran. Yang artinya, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, Allah akan pakaikan pakaian yang menghinakannya pada hari kiamat, kemudian dimasukkan ke dalamnya api. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu alhamdulillah jam 11 kita berhenti untuk kajian. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, 1, 2, 3 pertanyaan saja. Ada tidak? Oh iya. Apa batasan seorang ibu berpakaian di hadapan seorang anak yang masih berumur 9 tahun dan anak yang sudah dewasa? Ini bagus pertanyaan ini, sangat bagus. Maka perhatikan ibu-ibu, seorang wanita muslimah ketika di hadapan laki-laki yang merupakan anaknya, ya, yang merupakan apa? Anaknya. Kalau anaknya sudah mumayyiz, umur berapa, Bu, mumayyiz, Bu? Umur 7 tahun. Maka seorang ibu wajib untuk tidak memperlihatkan aurat besarnya dan juga aurat kecilnya.
Apa itu aurat besarnya? Kubul dan dubur. Aurat kecilnya apa? Payudaranya. Dan juga tidak memperlihatkan kecuali yang biasa terlihat, seperti rambut, wajah, leher, kemudian lengan dan kaki. Selainnya ditutup. Apalagi sampai umur 9 tahun, apalagi sudah baligh. Nah, di sini saya nasihatkan kepada ibu-ibu, ini banyak yang tidak tahu. Apabila ada seorang ibu tua renta, tidak ada yang memelihara dan mengurusnya kecuali anak laki-lakinya, maka tidak diperbolehkan anak laki-lakinya memandikan ibundanya. Ya, apalagi sampai melihat auratnya, memegang auratnya, itu sebuah kedurhakaan. Lalu bagaimana solusinya, Ustaz? Maka dicari keluarga perempuan yang mengurus ibunda kita. Sebaliknya juga demikian. Ibu-ibu memiliki bapaknya sudah tua renta, tidak ada yang mengurus dari para lelaki, maka tidak diperbolehkan anak perempuan untuk melihat aurat bapaknya atau memegang aurat bapaknya, meskipun dalam rangka mengurus bapaknya yang sudah tua renta, kecuali dalam keadaan sangat-sangat terpaksa. Tidak ada orang lain, kalau tidak diurus maka akan mati. Tapi kalau selama masih ada, baik itu dia dengan menyewa atau membayar orang yang mengurusnya, maka itu yang wajib dilakukan. Wallahu a'lam. Bagaimana batasan hijab untuk muslimah yang sudah menafawus? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal qawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa an yasta'fifna khairul lahunna." Perhatikan baik-baik. Wanita-wanita yang sudah menafawus, tidak disukai lagi untuk dinikahi, maka tidak mengapa bagi mereka untuk meletakkan jilbabnya. Apa itu jilbab? Jilbab tadi yang di atas khimar, berarti rambut kepalanya masih saja, ya, rambut kepalanya masih saja tertutup. Yang boleh ditutup, dibuka adalah jilbabnya. Khimarnya yang ibu pakai sekarang kan jilbab namanya oleh kita, oleh Al-Quran namanya khimar. Khimarnya tetap, ya. Tetapi itu pun tidak boleh berdandan, tidak boleh bermake up, tidak boleh memperlihatkan perhiasan, ya. Kemudian, tetapi tidak membuka atau tidak menanggalkan jilbabnya lebih utama, karena Allah berfirman, wa an yasta'fifna khairul lahunna, hendaknya mereka tetap menjaga kesucian, itu lebih baik bagi mereka. Nah, itu batasannya bagi wanita yang sudah menafus. Ingat ya Bu, membuka jilbab bukan jilbab yang ibu pakai sekarang. Nanti setelah kajian ibu langsung buka dari masjid ini. Kenapa dibuka? Ya tadi kajiannya Ustadz. Ya, enggak. Yang dimaksud boleh membuka adalah jilbab-jilbab yang artinya dalam Al-Quran adalah kain di atas khimar yang menutup dari kepala sampai seluruh tubuh. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Tadi apa? Mungkin pertanyaan. Baik, cukup kiranya Bu? Sampun? Ya, cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.